Mungkin gimana sih Umi Lebaran tahun ini, perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa, mungkin kumpul keluarganya atau mungkin kumpul keluarga dari almarhum seperti apa Umi? Ini lebaran kali kedua saya di rumah yang sekarang ya. Rumah yang sekarang, kalau yang dulu-dulu kan lebarannya saya ngontrak. Kalau ini alhamdulillah tahun kedua saya lebaran udah di rumah sendiri gitu ya. Kebiasaannya tahun kemarin saya nggak pulang ke Semarang, tahun ini pun juga nggak pulang ke Semarang karena keluarga besar saya kan di Semarang. Yang tahun ini keluarga saya yang datang ke Jakarta karena sekalian mau liburan juga gitu ya. Paling itu, terus paling ya silaturahmi ke ke neneknya anak-anak, ke Umi Tatu ya. Oke, kalau untuk menu hari Lebaran nih, keluarga Umi itu biasanya lebih suka opor mungkin atau rendang atau seperti apa Umi? Ya kalau dari dulu udah tradisinya, udah kebiasaannya, almarhum itu kan suka opor ya, opor terus yang pakai ayam disuir-suir ada telurnya, itu suka banget. Jadi udah terbiasa itu sama anak-anak, jadi udah itu aja gitu. Justru rendang nggak pernah, dari opor, sambal goreng, terus ada semur, itu aja sih kalau anak-anak. Kalau Abizar sendiri gimana Umi? Menunya apa nih yang harus ada di rumah? Opor. Anak-anak tuh suka semuanya, opor pakai lontong itu udah suka semuanya. Terus nggak suka pedes, jadi ya udah dia pakai paling opor ayam sama semur daging gitu, tuh anak-anak udah seneng. Jadi besok kalau itu diangkatin lagi. Jadi lebaran penuh dengan kehangatan. Maksudnya masakannya diangkatin. Iya betul Umi. Nah kalau untuk kumpul-kumpul keluarganya nih, untuk silaturahimnya lebih sering Umi yang ke keluarga mungkin almarhum atau seperti apa nih? Mungkin dari keluarga almarhum yang ngumpul di rumahnya atau gimana? Kalau tahun ini saya nggak tahu ya. Kalau tahun kemarin itu nggak juga. Waktu datang kayaknya waktu pas ulang tahun ya, ulang tahunnya Abi gitu. Ya semoga tahun ini bisa kumpul bareng-bareng. Berarti untuk kumpul keluarga bareng keluarganya almarhum itu juga nggak selalu ya? Ya, jadi mungkin ya insya Allah tahun inilah, besok bisa kumpul semuanya. Insya Allah besok saya undang ke rumah semuanya. Kita bisa kumpul. Umi kan udah 10 tahun kemarin ya habis mengenang haul almarhum Bang Uji gitu. Cepet ya, udah 10 tahun lagi. Iya. Gimana tuh Umi melewatinya? Iya, melewati Cepet seperti banget apa membesarkan keempat anaknya gitu dengan sebagai single parent, seperti apa tuh perjuangannya? Awalnya kan pasti ya Allah bisa nggak ya kan gitu ya. Kayaknya berat banget. Kan yang ngerasain berat kita ya, bukan orang lain. Karena kita yang ngerasain hari-hari harus mikirin ini, harus mikirin anak ini bayar sekolah, yang ini juga sekolah. Jadi dulu tuh saya masih ingat banget ya, udah jadi ibu, jadi bapak, jadi supir, ceramah juga, kebayang nggak? Jadi kalau misalkan saya ada jadwal dakwah jam 9 pagi gitu, jadi saya pagi-pagi udah siap, anak-anak udah dimandiin semuanya, terus nganterin mereka, yang satu sekolah di sini, terus nanti ke Adibah, terus ke Adibah sama Abi satu sama sekolahnya, dan alhamdulillah yang nomor 3 ke 4 juga satu sekolah, jadi akhirnya cuma kedua sekolah gitu doang gitu. Setelah itu baru dakwah. Ntar kalau ambil rapot pun juga gitu, ambil rapot ke sini dulu, habis itu ke sini. Jadi ya dinikmatin gitu, dinikmatin serunya kayak naik roller coaster. Oke, kalau dukungan dari keluarga Umi sendiri seperti apa sih Umi membesarkan keempat anak sebagai single parent? Iya, kalau saya kan jarang curhat ke keluarga susahnya saya. Dari dulu, dari saat saya masih ada almarhum juga, saya orangnya jarang curhat. Cerita aja saat mungkin anak-anak saya sekarang udah gede, ke Abi, ke Adiba, saya baru bisa cerita bagaimana, apa kalau ada masalah yang dulu apa sebenarnya baru saya ungkapin gitu. Itu juga sama anak-anak, jarang curhat ke orang-orang gitu, maksudnya gitu ya. Keluarga saya nggak pernah ikut campur. Oke, kalau momen yang paling terasa gitu Umi sepanjang membesarkan keempat anak nih sebagai single parent, itu momen yang paling teringat di benak Umi itu apa sih, ada nggak sih Umi? Momennya ya hampir semua momen tuh berasa banget buat saya. Karena bayangin aja dari mulai kecil loh,
dari Adiba paling gede, Adiba umur 13 tahun, Adiba 13 tahun, Abi 12 tahun, yang nomor 3 4 tahun, Bilal terakhir 3 tahun. Itu berasa banget. Cuma saya menganggap anak-anak saya itu hebat gitu. Adanya saya bisa kuat ya karena ada anak-anak saya yang kuat gitu. Mungkin dulu saat ada almarhum, anak-anak saya tipe anak yang manja banget, yang mau ini harus diikuti, mau beli ini harus dibeliin gitu. Dan almarhum tipe orang yang anak minta ya udah dikasih gitu. Jadi begitu setelah nggak ada, terus berarti kan harus menghemat dong saya sebagai seorang ibu dan seorang ayah yang mencari nafkah buat mereka. Akhirnya tapi anak-anak saya justru nggak pernah menuntut gitu. Yang misalkan pengen beli sepatunya rusak tuh nggak Umi beliin sepatu dong, nggak. Itu pasti keluar dari mulutnya tuh si Bilal, Umi punya uang nggak? Itu semuanya, dari Abi, dari dia pasti nanya itu dulu gitu. Kenapa nggak mau beli sepatu? Emang sepatu kamu udah kekecilan? Enggak sih, temanku pakai sepatu baru. Tapi kalau nggak ada uang nggak apa-apa. Jadi itu tuh yang membuat saya jadi merubah karakter anak, merubah semuanya gitu. Dan ya itu saya justru belajar juga dari anak-anak saya. Berarti anak-anak juga udah pada mengerti gitu Oh, ya. iya. Anak-anak mulai mengerti keadaan Umi sendiri itu mulai di usia berapa nih Umi ketika Umi semenjak menjadi single parent? Saya nggak pernah mengajarkan anak-anak untuk berubah ya. Maksudnya kamu nggak boleh beli sepatu ini, kamu nggak boleh beli ini gitu, enggak. Itu seperti mengalir begitu aja. Titik baliknya mereka itu ya setelah kita kehilangan semuanya. Di saat rumah kita kebakar semuanya, di situ mainan Bilal semuanya habis. Ya mungkin semuanya lah, baju, sepatunya Abi apa semuanya. Jadi akhirnya mereka di situ lebih ke kayak dapat hikmah ya gitu. Oh ya, jadi kalau mau beli nanya dulu punya uang nggak. Terus ya akhirnya saya tanya kebutuhan apa kemauan, bilang gitu. Kalau kemauan, ingat ya rumah kita pernah terbakar, kayak berasa dihisap gitu. Kayak berasa dihisap di dunia gitu. Jadi jangan sampai yang mubazir gitu akhirnya ya jadi nggak manfaat, kamu hanya ngumpul-ngumpulin. Oh iya, jadi akhirnya anak ya udah bertahan dengan itu gitu. Tapi kayak sekarang kayak Abi udah punya penghasilan sendiri ya dia beli gitu, tapi izin dulu sesuatunya sama saya. Umi menanggapi Abi Zara makin hari makin mirip almarhum itu seperti apa sih Umi? Iya. Makin mirip banget nih. Mirip plek-ketiplek banget. Orang mungkin ya menilai mirip ya, apalagi saya yang hari-hari sama dia gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin buat ngobatin kerinduan masyarakat ke almarhum gitu ya. Jadi dia aja kadang kalau di rumah suka ngisengin saya. Kalau misalkan saya lagi di rumah sendiri gitu ya, mau makan gitu malam-malam, ntar dia tiba-tiba masuk sambil suaranya tuh dimirip-miripin almarhum, assalamualaikum. Kan kita langsung merinding gitu ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Gitu nongol ternyata dia sambil cengir-cengir, gitu, terus kayak gitu. Terkadang masuk kamar saya gitu ngetok-ngetok kan. Ntar siapa? Saya bilang gitu. Gak ada suaranya, kayak gitu-gitu tuh anaknya. Tadi pulang syuting gitu kan, malam-malam ngetok gitu. Siapa gitu, gak ada suaranya. Udah dong, terus saya bukain gak ada suaranya, tiba-tiba assalamualaikum gitu kan dia. Udah bener deh itu orang. Umi terhibur. Umi kan anak-anak udah makin besar. Gimana nih Umi, maksudnya sudah bolehkah mereka untuk mempunyai pasangan, misalnya mereka duitnya mereka juga udah banyak, udah ada gitu Umi, udah bisa mandiri satu-satu gitu Umi? Iya, kalau saya memang menginginkan anak-anak menikah muda ya gitu. Karena kan juga satu untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Cuma kan di sini menikah itu bukan sebatas kita udah siap dengan materi nih, nggak cuma sebatas itu gitu. Kalau kita menikah satu sama lain siap dengan materinya tapi mentalnya nggak siap gimana? Banyak akhirnya orang nggak lama pernikahannya gitu kan. Karena kan menikah itu saya selalu bilang sama anak saya, sama Abizar, sama Adiba, persiapkan kamu sebagai seorang laki-laki, kamu sudah siap gak jadi imam? Ya, karena kamu akan membawa anak orang lain untuk kamu bimbing, ya kan? Untuk kamu bimbing, untuk kamu didik gitu. Mampu nggak gitu? Jadi bukan hanya sebatas oh saya sudah siap dengan materi, enggak. Saya sama almarhum dulu malah nggak siap materinya gitu kan. Tapi harus mentalnya harus dipersiapkan. Terus saat kamu nanti misalkan mendapatkan istri yang public figure,
kamu siap nggak gitu dengan risikonya dan segala macamnya, istri kamu siap nggak dengan kamu yang public figure. Itu tuh harus dimatengin banget, jangan sampai akhirnya nanti di pertengahan nggak lama banyak keributan. Ke Adiba pun juga sama seperti itu. Jadi dipersiapkan kamu sebagai seorang perempuan, siap nggak kamu jadi, kalau kamu jadi istri yang misalkan suami kamu nuntut kamu di rumah aja ya, nggak usah kerja, mampu nggak kamu gitu, karena itu udah tanggung jawab sebagai seorang suami untuk mendidik kamu. Jadi itu yang harus disiapin, bukan hanya materi, bukan gitu. Kalau materi, kalau kita niatnya untuk menyempurnakan separuh agama, rezeki akan ngalir semuanya. Tapi Adiba sama Abizar udah ada ini belum ini Umi gitu apa gimana nih Ya Umi? mereka sih ya udah, kalau Abizar nggak tahu ya. Kalau Adiba Abizar aku nggak tahu, nggak jelas dia gimana? temennya banyak banget kayak bapaknya. Gimana? Maksudnya dia kadang ke rumah sama teman-temannya banyak gitu kan, yang kenalinnya ya teman-teman aja semuanya, karena memang anaknya senang ngumpul kayak ayahnya gitu kan, senang ngumpul sama teman-temannya, nah gitu. Jadi ya, saya nggak tahu, cuma mungkin ya kayak kemarin aja sih, kemarin iseng kita lagi makan, Mi, aku mau kenalin ke sini boleh nggak? Nanti Lebaran dia datang sih, kalau berani dia. Dia bilang gitu. Mana emang, coba lihat tuh, kasih lihat cakep nggak? Karena aku tahu seleranya dia. Kalau si Abi itu seleranya yang harus ada blasteran-blasterannya, kayak buri-burinya gitu. Itu suka dia tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah, gimana anak-anak aja. Maminya sih pengennya cepat ya, udah tua soalnya, 26 tahun kan, umur gak ada yang tahu. Pengennya sih saya selalu doa, selalu minta sama Allah, sampaikan umur saya sampai saya tuh bisa mengantarkan anak-anak saya menikah. Karena saya nggak kebayang gitu, latihan nikah dua orang tua itu nggak ada, itu saya nggak mau gitu. Oke, Umi melihat